Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ludi, CGP Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan koneksi antar materi pada modul 3.2 yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Ketika bicara tentang pengelolaan sumber daya, maka setidaknya ada dua pendekatan ya yang kita temukan. Yang pertama adalah pendekatan berbasis pada kekurangan, dan ini adalah pendekatan yang seringkali dilakukan oleh kita ya, yang seringkali kita temui. Pendekatan ini fokus pada masalah dan isu, berkutat pada kekurangan demi kekurangan, kebutuhan demi kebutuhan, dan pertanyaan yang sering kali muncul ketika kita dihadapkan dengan sebuah keinginan untuk melakukan perubahan adalah kita masih begini, kita kurang ini, sehingga akhirnya kita akan berpikir bagaimana kemudian menutupi kekurangan itu dengan mencari sumber daya dari luar gitu. Tapi hal ini jauh berbeda gitu ya dengan pendekatan berbasis pada aset. Kalau pendekatan berbasis pada aset, konsentrasinya itu adalah atas apa yang dia miliki, kekuatan apa yang dipunya, modal apa yang sudah ada di dalam sekolah itu sendiri gitu. Sehingga ketika bicara tentang perubahan yang hendak dicapai, maka yang terlebih dahulu kemudian dilihat adalah dipetakan terlebih dahulu adalah apa aset yang dimiliki untuk mendapatkan untuk mencapai perubahan-perubahan itu. Kemudian ketika bicara tentang pendekatan berbasis aset, maka pendekatan yang dikembangkan ini adalah pendekatan yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer, dan ianya merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, dan kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Sehingga dari sini kita belajar bahwa ternyata memang pendekatan berbasis aset itu adalah pendekatan positif. Kemudian ada dua hal yang nantinya akan terbentuk ketika melakukan pendekatan berbasis aset. Yang pertama adalah komunitas itu akan menjadi komunitas produktif. Kenapa? Komunitas ini akan senantiasa mengupayakan bagaimana kemudian aset dan modal yang sudah dimiliki di sekolah itu menjadi memiliki sesuatu yang berdaya guna gitu, menghasilkan. Dan komunitas ini pun juga akan menjadi komunitas yang mandiri, komunitas yang tidak tergantung pada unsur lain, pihak lain, dan konsentrasinya fokus kepada apa yang dimiliki dan berupaya untuk tetap berputar, tetap melakukan perubahan terhadap potensi yang dipunya. Dan ini akan jauh lebih menjadikan komunitas ini mandiri dan berkelanjutan. Kemudian pada modul ini juga saya belajar tentang 7 pemetaan dari modal atau aset dan bagaimana mengimplementasikan terhadap pembelajaran. Ada 7 ya setidaknya yang bisa kita ambil terkait dengan pemetaan dari aset. Yang pertama modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, modal agama dan budaya. Dari ketujuh ini, seluruh modal ini bisa kita optimalkan untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Di antaranya adalah modal sosial, misalkan kita bisa melihat bagaimana kementerian itu mengupayakan ada portal belajar yang bisa diakses secara gratis, dan bahkan belum lama ini kita mendengar ada akun belajar ya, sehingga setiap guru murid itu mendapatkan akun belajar dengan kapasitas yang tak terhingga. Nah ini ya, ketika kita bisa optimalkan, maka ini akan menjadi sesuatu yang tentunya bisa mengembangkan ya kemampuan tik dari siswa, dan juga bisa lebih mengeksplorasi siswa lagi, bisa lebih merdeka lagi siswa dalam belajar. Dan karena itu Be Prepare for Class tentunya dari pemetaan dan pengelolaan aset sumber daya sekolah ini adalah untuk optimalisasi pelayanan pembelajaran mewujudkan murid merdeka belajar. Kita mengetahui bagaimana Ki Hajar Dewantara mengatakan belajar dari modul-modul sebelumnya, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekatkan sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Dan inilah yang harus kita wujudkan, inilah yang harus kita upayakan. Bagaimana potensi yang kita miliki, itu kita persembahkan untuk anak, agar murid menjadi murid merdeka. Terakhir, yang bisa kita pelajari adalah think, do, be positif, menjadi lebih bersyukur, menjadi lebih optimis, dan tentunya juga kita berharap menjadi lebih bahagia. Sekian koneksi materi yang bisa saya lakukan, dan mudah-mudahan segala sesuatu kita lakukan adalah dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi murid. Terima kasih.